Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat meskipun kita belajar di rumah ya nak. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Baiklah, selesai. Setelah sudah berdoa, sekarang kita akan lanjutkan di pembelajaran kita selanjutnya ya. Kita akan melanjutkan di pembelajaran selanjutnya di tema G, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, anak-anak, Ibu akan memberi kalian waktu untuk kalian membaca terlebih dahulu di halaman 131 ya. Judulnya Menjenguk Paman. Nah, ketika kalian telah selesai membaca itu, nanti Ibu akan memberikan penjelasan mengenai pembelajaran kita ya. Oke, kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya di halaman 132, yaitu mengenai perkembangan transportasi darat. Nah, pada zaman dahulu manusia hanya menggunakan, belum ada alat transportasi ya nak, yaitu dia hanya menggunakan kakinya untuk berjalan. Nah, setelah manusia bisa menjinakkan hewan, maka kita bisa menggunakan alat transportasinya, yaitu seperti kuda, seperti unta, dan seperti sapi ya, yang bisa digunakan manusia pada zaman dahulu untuk alat transportasi. Nah, setelah itu setelah bisa menjinakkan hewan, baru kita bisa menggunakan sepeda. Dan kita juga pada zaman dahulu juga baru keluarnya roda yang berfungsi untuk manusia membuat delman ya, yang untuk alat transportasinya ya nak. Nah, setelah perkembangan zaman lagi, maka baru keluarnya mesin uap yang bisa menggunakan alat transportasi kita, yaitu yang bisa kita gunakan untuk sepeda motor, sepeda untuk mobil, yang bisa kita lakukan sekarang. Nah, setelah ini kalian akan melihat video yang mana alat transportasi darat pada manusia di zaman dahulu. Pada awal mulanya manusia hanya berjalan kaki. Yang kedua dilanjutkan dengan menggunakan hewan peliharaan, yaitu kuda, sapi, atau unta ya nak. Yang ketiga kita lanjutkan yaitu transportasinya menggunakan roda. Yang keempat baru kita menggunakan motor dan mobil untuk alat transportasi yang kita gunakan seperti sekarang ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di halaman 135 mengenai membuat mobil-mobilan. Di sini jangan lupa anak-anak baca, dan anak-anak bila perlu anak-anak jangan lupa hafalkan ya di rumah mengenai alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat mobil-mobilan. Yang pertama kita gunakan kardus bekas ya, kardus bekas yang tebal. Yang kedua ada lem. Yang ketiga ada gunting. Yang keempat ada kertas. Nah, yang itu yang yang digunakan untuk membuat mobil-mobilan. Terus untuk cara membuatnya anak-anak silakan perhatikan gambarnya di buku ya. Dan kita akan lanjutkan di halaman 138 yaitu mengenai perkembangan alat transportasi laut. Pada zaman dahulu untuk perjalanan jauh manusia belum adanya perahu atau kapal ya nak. Jadi dulu pada zaman dahulu manusia berbekal pengetahuan dengan memanfaatkan batang pohon yang ada di sekitarnya, yaitu dengan membuat kano. Kano itu adalah batang pohon yang dibuat oleh manusia untuk menyeberangi sungai atau danau. Nah, kalian perhatikan gambar kanonya di buku, dan juga akan ibu tampilkan gambarnya di video ini yang mana yang namanya kano. Setelah perkembangan zaman itu, maka dilanjutkan lagi dengan kapal yang berasal dari Mesir, yaitu pada zaman dahulu, dan dilanjutkan lagi ada kapal yang berasal dari mesin uap. Setelah perkembangan zaman lagi akan
mengubahnya lagi pada mesin uap tadi menjadi mesin diesel pada abad ke-20. Nah, itulah perkembangan alat transportasi kapal laut. Kita lanjutkan di halaman 144, yaitu mengenai sejarah kereta api di Indonesia. Kereta api sudah pernah menaikin kereta api belum? Atau yang kita sebut sekarang juga bisa dengan LRT ya. Nah, di situ terdapat gerbong dan rangkaian rel, tidak lagi menggunakan lokomotif tetapi menggunakan rel listrik ya. Dan juga untuk museumnya yaitu terdapat di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yaitu Museum Kereta Api di Ambarawa namanya ya nak. Nah, setelah itu jangan lupa anak-anak kerjakan latihan di halaman 145 di bagian ayo mencari tahu. Jadi anak-anak silakan cari kata-kata yang menurut anak-anak sulit atau yang anak-anak tidak mengerti di bacaan sejarah kereta api di Indonesia tadi. Setelah itu anak tulis katanya dan anak tulis artinya sebanyak 5 saja ya di buku tulis tematik anak-anak di sampul berwarna biru. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak di rumah dapat memahami dan jangan lupa kalian perhatikan dan kalian simak pembelajarannya melalui video yang telah Ibu buat tadi. Jangan lupa kalian simak videonya ya. Kalian simak baik-baik dan kalian perhatikan. Dan jangan lupa anak-anak kerjakan latihannya. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Apabila Ibu ada salah, Ibu mohon maaf ya. Dan kepada Allah, Ibu mohon ampun. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Selesai. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan nasruh minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.